bisa. Kalau dites bisa, tapi kalau sudah serius langsung. Dalam suratul Ahzab ayat 56. Nah, ini kita insya Allah sudah hafalkan ini. Allah Subhanahu wa taala firmankan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di dalam ayat ini sebelum Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang mukmin untuk bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala tegaskan innallaha, bahwa sesungguhnya Allah itu sendiri pastinya tidak diragukan lagi, Allah itu sendiri bersalawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala perintah kita untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ada dua hal. Yang pertama, Allah bersalawat kepada Nabi, kemudian kita bersalawat kepada Nabi. Pertanyaannya, samakah salawat kita dengan salawat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi? Nah, jawabannya tentu tidak. Yang pertama, salatullahi ala nabiyhi alaihi salatu wassalam. Adapun makna Allah bersalawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah sana'uhu alaihi indal malaikatil muqarrabin wa rahmatuhu bihi wa fadluhu alaihi. Jadi pujian Allah atau penampakan kasih sayang dan anugerah Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat, kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna Allah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menampakkan, atau dalam bahasa kita dalam tanda kutip menzahirkan di hadapan para malaikatnya pujiannya, kasih sayangnya dan anugerahnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita umat Nabi ini, salawat kita kepada Nabi itu bukan sebenarnya kita yang bersalawat. Nah, redaksi salawat itu adalah kita kalau bersalawat kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Ini redaksinya adalah redaksi doa. Ya Allah, bersalawatlah atau mohon limpahkan salawatmu kepada Nabi Muhammad. Jadi salawat kita itu bukan kita mengatakan saya bersalawat kepada Nabi, bukan begitu redaksinya. Tapi kita redaksinya adalah ya Allah, mohon limpahkan salawatmu kepada Nabi. Jadi sebenarnya kita ini berdoa. Jadi ketika kita mengatakan mari kita bersalawat kepada Nabi, maknanya adalah kita berdoa kepada Allah agar melimpahkan salawatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu makna salawat kita. Jadi salawat kita itu adalah doa kita kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan salawatnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Nah, ini dia pentingnya ini. Ta'zimuhu fid dunya bi'ila'i dzikri. Termasuk makna salawat orang-orang mukmin kepada Nabi adalah ta'zimuhu fid dunya bi'ila'i dzikri. Ya, jadi mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia ini bi'ila'i dzikri, ya, dengan memuliakan penyebutannya. Makanya ketika seseorang menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam,
makruh hukumnya kalau tidak menyertakan sallallahu alaihi wasallam. Jadi makruh hukumnya kita hanya mengatakan Nabi Muhammad, itu makruh. Nah, kenapa? Karena kita tidak berselawat. Karena diantara makna salawat kita kepada Nabi adalah ta'zimuhu fid dunya bi'ilaih. Ya. Jadi mengagungkan Nabi dalam kehidupan kita ini dengan ya, memuliakan penyebutannya. Ini setiap kali kita menyebutkan nama beliau, maka sunnahnya adalah sallallahu alaihi wasallam minimal. Termasuk juga bentuk salawat kita kepada Nabi adalah wa izharu dinih. Ya, menampakkan syiar-syiar agamanya. Nah, jadi kita tunaikan sholat berjamaah. Ini kita namanya menampakkan syiar. Nah, baginda Nabi Sallallahu agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini termasuk bentuk salawat kita kepada beliau. Kemudian wa ibqa'u syariatihi, menetapkan atau melestarikan syariatnya. Nah, karena hari ini kita sungguhnya dijauhkan dari syariat. Ini contoh yang paling sederhana saja ini. Itu kalau kita ada makanan katakanlah nasi jatuh, itu biasanya ya sudah jatuh sudah. Ya. Padahal Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim itu menyebutkan, jika makananmu jatuh, pungut, kemudian bersihkan kotorannya, lalu makan. Jangan biarkan dia menjadi makanan setan. Jangan biarkan dia menjadi makanan setan. Ini sunnah Nabi yang jauh sekarang dari kaum muslimin. Hari ini kita buang-buang makanan itu. Ada 1 biji, 2 biji. Ya, kenapa? Karena itu katanya banyak kumannya dan lain sebagainya. Coba, ini contoh saja. Contoh. Ya. Betapa ya kita sekarang ini ya jauh. Ya, kenapa? Karena memang ada yang katakanlah punya misi ya untuk bagaimana menjauhkan sunnah Nabi dari umatnya. Ya, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya biasa kalau beliau selesai makan itu, maka sisa-sisa makanan yang ada di tangan ini beliau jilati sampai habis bersih. Tapi umatnya sekarang ini mengatakan itu jorok, tidak sopan. Ini bentuk ini. Bagaimana kita dijauhkan dari sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak lagi contoh-contoh yang lain, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi jangan dikira bahwa bersalawat kepada Nabi itu hanya mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina. Itu termasuk salawat, tapi bukan hanya itu. Dalam perspektif umat. Nah, jadi umat itu ketika bersalawat kepada Nabi termasuk i'la'u zikrih, memuliakan penyebutannya, wa izharu dini. Jangan malu menampakkan agama. Jangan malu menampakkan agama. Nah, kemudian apalagi wa ibqa'u syariatih, melestarikan syariatnya. Nah, kalau seperti inilah pola kita ini bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa fil akhirah bi ijzali mathubatih, maka besar kemungkinan kita berprasangka baik bahwa kita akan mendapatkan limpahan pahalanya nanti di akhirat, termasuk wa tashfi'ihi fi ummati, termasuk adalah syafaat beliau, syafaat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada umatnya. Wa ibada'i fadilatihi bil maqamil mahmud, ya, dan akan mendapatkan bahagian daripada makom atau kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk nabinya, yaitu al-maqamul mahmud, ya, makom yang terpuji. Nah, yang senantiasa kita mintakan atau doa setelah azan itu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, nah sekarang kita
masuk pada bagian yang kedua, yang terakhir pada subuh hari ini. Kapan kita disunnahkan, disyariatkan untuk berselawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada yang hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ya, ada satu kali dalam momen hidup kita ini, kita wajib berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana itu? Ketika kita duduk tahiyat akhir. Ya, ketika kita duduk, kita sholat, apakah sholat sunnah, sholat fardu, kita duduk di tahiyat akhir itu, maka di situ harus ada salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak sah sholat kita. Ya. Kemudian selanjutnya ada tempat-tempat yang disunnahkan untuk bersalawat di situ. Ya. Yang pertama adalah setelah azan, setelah kumandang azan. Apakah kita yang azan atau kita mendengarkan azan? Setelah dikumandangkan azan itu, kita disunnahkan untuk bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, inda zikri wasima ismih. Ketika kita menyebut atau kita mendengarkan nama beliau disebutkan. Kita sendiri yang menyebut nama beliau atau kita mendengarkan nama beliau disebutkan. Maka kita di situ disunnahkan untuk berselawat kepada beliau. Kemudian selanjutnya fil majlis. Nah, di dalam sebuah majlis. Jadi dalam hadis disebutkan bahwa kalau ada majelis yang di situ tidak ada salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kok ada orang duduk-duduk ngumpul-ngumpul, tidak ada salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di situ, maka itu majelis Nabi sebutkan sebagai majelis yang busuk macam bangkai, busuk macam bau bangkai. Kok ada orang 2 orang ke 3 orang 4 orang duduk-duduk ngomong ngalor ngidul A B C D D, tapi tidak ada salawat kepada Nabi, maka Nabi sebutkan itu majelis busuk betul-betul macam bau bangkai. Antinu minaj jibah dalam hadis disebutkan. Jadi ketika kita bermajelis itu ya ada salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya inna kitabat ismin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita menulis nama beliau, menulis nama beliau termasuk ketika mengetik. Ini jangan, mohon maaf ini Bapak dan Ibu sekalian, jangan disingkat-singkat nama Nabi itu. Ya, kita sebut MHM, NB, MHM, Nabi Muhammad maksudnya. Jadi menyebutkan nama Nabi saja secara menulis itu malas. Ya. Kalau nama-nama yang lain boleh lah kita singkat-singkat, yang penting paham. Tapi kalau nama Nabi Muhammad SAW disebutkan secara lengkap, kemudian, nah ini yang paling sering ini, SAW, Sallallahu Alaihi, disingkat SAW. Nah ini hukumnya makruh. Nah lebih baik tidak usah. Cukup kita tulis nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita berselawat. Adapun selawat setelah nama Nabi itu kalau mau tulis secara sempurna. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan disingkat. Tidak ada yang paham. Malaikat itu tidak tahu itu kalau SAW itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tahu kita aja. Ini baik, kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, kapan lagi ya? Indas Safa wal Marwah. Ya, ketika kita sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, di situ kita disunnahkan banyak-banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya inda ziyarati qabrih. Ketika ya berziarah ke makbarah.
berziarah ke kubur baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak-banyak berselawat di sunnah. Indal ayati fiha zikrun Nabi. Kemudian selanjutnya adalah ketika kita membaca atau mendengarkan ayat. Nah, di situ disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah Bapak dan Ibu sekalian berapa kali nama Nabi disebutkan dalam Al-Quran? Berapa kali nama Nabi disebutkan dalam Al-Quran? Kita khatam Quran berapa kali? Muhammad itu disebutkan dalam Al-Quran 4 kali. Kemudian nama beliau yang lain itu Ahmad disebutkan dalam Al-Quran 1 kali. Ya ayyuhan nabiyyu itu juga merujuk kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhal muzammilu itu juga merujuk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhal muddathiru itu juga merujuk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita membaca itu atau mendengarkan itu, maka adabnya adalah kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya adalah indad duhuli wal khuruji minal masjid. Masuk keluar masjid. Masuk keluar masjid. Kita masuk masjid, sunnah bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bersalawat dulu, baru membaca doa masuk. Begitu juga keluar, kita bersalawat dulu, baru kemudian membaca doa keluar masjid. Kemudian selanjutnya ba'da takbiratis tsaniyati fi sholatil janazah. Setelah takbir yang kedua dalam sholat jenazah, ini juga disunnahkan untuk bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya indad du'ai awwalahu wa akhirahu, ketika berdoa, nah, di awal doa dan di akhir doa. Di alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, minimal itu. Kemudian kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemudian kita tutup lagi dengan sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya adalah indal kunuti, ya, ketika kita kunut. Nah, ketika kita kunut subuh, apalagi kunut nazilah, ya. Ini semua di situ disunnahkan. Bahkan salawat kepada Nabi di kunut itu adalah sunnah abad. Ya. Itu bagi yang kunut kalau waktu subuh kok sampai melupakan, mungkin dia kunut, tapi dalam kunutnya itu melupakan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ya, ini bagi yang kunut ini. Kemudian selanjutnya fit tasyahudil awwali, dalam tasyahud yang pertama. Ketika kita sholat sunnah atau sholat fardu, tasyahud yang pertama, kita disunnahkan untuk bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir tadi, sebenarnya masih banyak, tapi inilah kita ingat-ingat momen-momen ini. Janganlah lupa kita sampaikan salawat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berupa kewajiban adalah ketika tasyahud, ya, tasyahud akhir dalam setiap sholat kita. Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian, inilah rupanya mic-nya juga ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi ini apa yang kita sampaikan ini hanya akan menjadi ilmu ketika kita amalkan, ya. Jadi kalau belum kita amalkan namanya masih wawasan. Jadi kita wawasannya. Ya. Tapi jadi ilmu itu sesuatu yang lain, mas'uliyatul ilm itu juga sesuatu yang lain. Jadi mengetahui itu sesuatu, mengamalkan apa yang kita ketahui itu juga sesuatu yang lain. Nah, kalau ilmu itu cukup belajar saja, mendengar, membaca sudah tahu.
Tapi kalau mas'uliyatul ilm, mengamalkan ilmu ini perlu hidayah. Perlu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadilah yang kita minta, mudah-mudahan kita diberikan hidayah untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita ketahui. Sedikit kita amalkan, insya Allah itulah yang bermanfaat. Lebih dan kurang mohon dimaafkan Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Oh, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Dari Pak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ini masalah redaksi sholawat ini. Yang saya pahami itu kan ada dua, yang pakai Sayyidina sama yang tidak pakai Sayyidina. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah beserta sahabat. Sekarang ini banyak sekali majelis-majelis yang luar biasa di Jawa ini. Mereka menamakan majelis sholawat, tapi bacaannya itu yang bukan diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat ini. Mereka saya anggap bacaan-bacaan yang diajarkan oleh majelisnya, dan ini masif sekali ini. Saya sampai berpikiran, ini kalau di Jawa ini, kalau tidak ada majelis sholawat ini, mungkin akan kacau. Apalagi keadaan ekonomi yang kacau begitu. Semua orang ditenangkan dengan berbagai macam majelis-majelis yang selalu diadakan untuk menenangkan masyarakat dan membaca selawat. Tapi selawatnya ini yang saya herankan. Itu kan terciptanya selawat ini kan ratusan tahun setelah Rasulullah meninggal itu. Ini bagaimana ini Ustaz? Dan sekarang sudah mulai agak surut ini karena perdebatan masalah Alwi Balawi ini. Tidak tahu ini bagaimana keadaan ini. Ada yang menamakan Islam Nusantara, apa kacau sudah ini keadaan ini. Sehingga selawat macet untuk sementara waktu ini. Itu Ustaz yang saya tanyakan masalah redaksi dan bacaan-bacaan selawat yang dibawa-bawa orang ini oleh majlis-majlis yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Terima kasih. Ya, ini kita ada di zaman akhir, Pak. Ini banyak kacau, banyak iltibas, banyak ketidakjelasan. Jadi kita sekarang ini berpikir untuk menyelamatkan diri kita sendiri-sendiri. Ya. Ya, jadi kalau kita mau ikuti, ya memang betul. Ya. Salah satu disebutkan dalam hadis itu, ini akhir zaman yang sudah. Tanda-tanda yang disebutkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah banyak zohir. Termasuk diantaranya ini kematian-kematian yang mendadak terjadi. Ini tanda-tanda zaman orang mudah mati. Ya. Nah, termasuk disampaikan ini. Jadi begini yang ingin saya katakan. Ini kalau kita mau bicarakan ini, saya juga tidak terlalu menguasai itu majelis-majelis salawatan. Mau dibilang tidak benar kok mereka bersalawat kok. Mau dibilang benar kok caranya begitu. Jadi ini yang bikin bingung. Kan begitu Pak ya. Jadi kalau saya sendiri pribadi ini sekarang saya sudah ngurus-ngurus yang begitu. Boleh terserahlah tuh. Saya mikir diri saya ini, anak saya, istri saya. Nah, jadi fokus saja. Oke, sekarang kita fokus kepada salawat yang sudah diajarkan. Itu redaksinya jelas diriwayatkan dari Muslim, diriwayatkan dari Tirmidzi, yang sahih-sahih saja.
Kalau yang saya bacakan ada yang panjang itu ya seperti salawat Ibrahimiyah. Kalau kita sholat itu Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mau pakai sayyidina boleh, tak pakai sayyidina juga boleh. Yang pendek sallallahu ala Muhammadin Nabil Ummi, ini namanya salawat Jibril. Jadi malaikat Jibril alaihissalam ketika bersalawat kepada Nabi itu sallallahu ala Muhammadin Nabil Ummi. Atau yang paling pendek lagi Allahumma salli ala Muhammad. Ya sudah. Perkara mereka ini ini banyak motifnya Pak. Banyak seperti yang tadi sampaikan ini ada motif ekonomi. Ya, ada motif ekonomi. Ya. Jadi kelirunya ini kemudian kadang-kadang kita bersalawat ini sampai tengah malam orang bersalawat ini. Diiringi dengan musik, ada yang berjoget, ada yang saya kira ini adalah hal-hal yang kalau saya jauhi yang begitu. Ya, karena kadang-kadang terlambat bangun sholat subuh. Gara-gara begadang salawat itu tidak cukup Pak kalau tidak sholat subuh. Ini pentingnya kita mengetahui fikih prioritas, mana yang wajib, mana yang sunnah. Gitu. Saya katakan tadi bahwa sholawat itu ada yang wajib hukumnya. Kapan? Di dalam sholat. Semua salawat kita kepada Nabi di luar sholat itu hukumnya sunnah semua. Kalau gara-gara bersalawat ini kemudian kita abaikan kewajiban, bahkan mungkin ada yang kadang-kadang begini, kadang-kadang ada persoalan ekonomi, ada utang menumpuk, kemudian pola hidup ini tidak benar, akhirnya stres, gelisah dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kemudian melarikan persoalannya itu ke majelis-majelis salawat. Jadi tidak memilih untuk menghadapi, menyelesaikan masalah, tapi menenggelamkan diri di dalam majelis-majelis salawat dengan harapan nanti masalahnya selesai sendiri. Nah, ini termasuk membodohi masyarakat. Kalau menurut saya pribadi, ya. Jadi saya insya Allah tidak seperti itu kalau saya. Jadi bersalawat kepada Nabi ya sesuai dengan yang diajarkan. Ya. Bukan berarti itu sesuatu yang salah, tidak boleh juga kita vonis begitu. Ya, barangkali banyak juga karena faktanya ya, bahkan pejabat-pejabat juga banyak, ya, apalagi kalau mau kampanye ya, orang banyak berkumpul, jadi momen yang tepat untuk mencari dukungan melalui majelis salawat. Ini ya nanti tambah lama saya ngomong tambah ngawur, jadi saya cukupkan sekian, terima kasih. Ya menarik sekali, tadi juga sempat dibahas juga dalam kitab satu berselawat kepada Nabi bukan sekedar selawat tapi juga menzohirkan syariatnya, agamanya. Ini mohon maaf Bapak, saya sering perhatikan ada beberapa mungkin di antara kita yang mohon maaf ini masih menggunakan WC berdiri. Kami sarankan supaya masuk ke WC jongkok. Kenapa? Sering kita perhatikan celana itu juga yang dipakai buang air kecil, itu juga yang dipakai sholat. Itu pasti kena percikan air kencing bapak-bapak, pasti kena percikannya. Dan itu kata Nabi, ada orang yang sholatnya 60 tahun tidak diterima. Bayangkan kita sholat berpuluh-puluh tahun tapi tidak diterima. Alasannya sepele kata Nabi, karena tidak memperhatikan, tidak membersihkan air kencingnya. Kiai bisa dijelaskan sedikit masalah buang air kecil berdiri, di WC berdiri. Ini apakah yang berdosa yang bersangkutan saja atau menyediakan alatnya? Ya, jadi ini perlu juga kita perlu kita simak dari dua sisi. Ya bagusnya ya kita bikin kloset jongkok gitu ya. Tapi kalau sudah jadi yang berdiri,
Jangan juga dipaksakan untuk dirombak. Karena itu pakai, jadi kadang-kadang orang, wah ini harus dirubah tapi tidak ikut nyumbang, ini gimana? itu perlu juga kita pertimbangkan amanah dana daripada jamaah ini. Kalau sudah jadi seperti itu, tidak usah juga kita katakanlah memaksa untuk mau dirubah gitu. Sudah kadang jadi begitu ya. Karena begini, dalam Sahih Bukhari itu begini. Ya, kalau kita baca Sahih Bukhari itu, beliau ini dalam satu bab itu selalu pertama menampilkan hadis-hadis yang ideal. Jadi idealnya itu begini. Kemudian setelah itu kemudian beliau menampilkan hadis juga yang katakanlah seadanya, sekenanya. Yang penting jadi. Itu ada juga itu. Ya. Saya berikan contoh dalam masalah imamah sholat ini. Idealnya itu imam itu ya yang paling fasih bacaannya. Tapi kalau tidak ada, itu juga ada hadisnya. Shallu khalfa kulli man qala la ilaha illallah. Pokoknya dia sudah la ilaha illallah itu kok boleh. Sholat sudah di belakang itu sak kobernya, sak dapatnya. Ya. Jadi begitu juga dengan kencing ini. Jadi idealnya itu orang yang kencing duduk lah. Tapi kalau keadaannya maksa berdiri ya sudah. Karena ada juga hadisnya bahwa Nabi itu pernah mendatangi suatu kaum, kemudian ya beliau masuk. Ya, mungkin karena WC-nya dalam keadaan seperti itu tidak signifikan untuk dipakai kencing duduk, maka beliau kencing berdiri. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ya, pernah Nabi itu kencing berdiri, tidak boleh juga diharamkan karena Nabi pernah kencing berdiri. Ya, pernah Nabi mendatangi suatu kaum, kemudian beliau ingin buang air kecil, mungkin karena situasi mungkin ya sama seperti kita umpama masuk, tiba-tiba kok posisinya berdiri tok ini, kita duduk ini malah salah. Kita duduk ini malah bagaimana caranya ini kalau kita duduk tidak ada pembuangannya, umpama kalau kita duduk malah tidak ada pembuangannya, malah jadi najis semua di situ, malah lebih keliru lagi. Ya sudah, kita kencing berdiri saja. Ya, jadi kalau memang kita sepakati dirubah, tapi jangan dipaksa. Karena ini pakai uang ini Pak. Kalau itu masalah percikan kencing, mau kencing berdiri kah, mau kencing duduk kah, mau kencing miring kah, itu harus bersih itu. Ya, itu harus bersih. Kenapa? Karena itu najis ya. Itu najis. Kapan kena di pakaian? Makanya sebaiknya kita pakai masuk WC itu sunnahnya kan pakai sandal toh, pakai sandal. Kemudian kita buka celana, jangan digulung saja. Karena itu kalau digulung, cobalah kita alakan eksperimen lah. Kita tidak pakai ini, kita tidak pakai celana panjang, pakai celana pendek saja lah. Terus kita kencing berdiri, rasakan percikannya itu sampai di mana. Itu kalau tidak sampai di paha itu. Apalagi kalau masih apa namanya? Itu barang masih top chair itu kencang tembakannya tuh Pak. Ini ada pengalamannya Pak Januar nih, kalau keramiknya licin tambah mahal itu juga katanya tambah tendang juga ya, tambah percikannya tambah kencang juga ya. Maka amannya itu ya, atau kalau kita bawa sarung, Nah, jadi sebelum kita masuk WC kita buka celana dulu, kita pakai sarung khusus dan kita masuk. Nah, karena ammat itu jadi umumnya umat Nabi itu jadi ammatu ummati, karena umumnya umatku itu sebenarnya kena azab di kubur itu gara-gara kencing tak bersih itu, percikan itu. Ya, itu mungkin Pak Ustaz. Terima kasih. Mudah-mudahan kita sama-sama memperhatikan hal ini dan kita bisa amalkan insyaallah. Ada lagi mungkin atau cukup? Sudah pagi ini, mari kita sama-sama. Oh, satu lagi. Kopinya nendang katanya. Terima kasih ibu-ibu. Katanya kopinya nendang. Sampai tumpah-tumpah ini. Ya, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita sama-sama
tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.